Buat teman-teman semuanya yang masih belum tahu banyak tentang Putra Putri Kampus. Sebenarnya Putra Putri Kampus ini bukan cuma sekedar ajang saja, tapi itu dimana kalian itu bakalan jadi contoh buat mahasiswa-mahasiswa. Halo Mula Warman Muda, selamat datang kembali di podcast Universitas Mula Warman episode ketiga. Balik lagi bersama aku Laura sebagai host di podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas atau kita mau kenalan sama putra putri kampus Universitas Mula Warman. Halo. Di sini ada Anas dan juga ada Ivan ya. Oke, mungkin Anas dan Ivan boleh perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anastasia Fibriani. Biasa dipanggil Anas, bisa Tasya dan bisa Rea. Tapi kalau di kampus sendiri aku dipanggil Rea. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Oke, terima kasih Anas. Terima kasih. Selanjutnya Ivan. Halo, kenalin semuanya. Perkenalin, aku Ivan Arsini Senipar. Aku dari Hubungan Internasional juga, dari FISIP angkatan 2023. Oke, nah kalian kemarin terpilih menjadi putra-putri kampus ya kemarin ya. Boleh nggak sih ceritakan sedikit aja bagaimana sih proses kalian mengikuti putra-putri kampus atau apa sih yang memotivasi kalian untuk ikut ajang ini gitu? Ya, kalau saya sendiri awalnya pengen ikut Putra Putri Kampus karena ada ajakan dari teman juga, karena angkatan sebelumnya itu kebetulan Putra Kampusnya itu Bang Roid itu teman saya juga, jadi tertarik nih, wah Putra Kampus ini ngapain aja sih, bakal ngapain aja untuk kedepannya. Jadi ya tertariknya mulai dari situ, jadi mulai mempersiapkannya dari situ sih. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kenapa bisa tertarik dan apa yang memotivasi aku buat join nih Papika. Awalnya emang mungkin dari latar belakang aku ya, yang sebelumnya juga pernah ikut ajang duta juga gitu. Itu salah satu hal yang bikin aku tertarik lagi nih buat join Putra Putri Kampus. Kemudian juga yang memotivasi itu ada dari teman-teman, juga dari orang tua aku yang ngedukung aku secara penuh banget gitu. Itu jadi suatu hal yang bikin aku makin semangat buat join nih Putra Putri Kampus seperti itu. Oke, kalau boleh tahu apa sih Putra Putri Kampus itu dan tugasnya apa aja? Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih Putra Putri Kampus itu apa dan tugas-tugas kalian tuh apa aja sih selama menjadi Putra Putri Kampus gitu. Jadi kalau Putra Putri Kampus sendiri ini bisa disebut ajang yang dibuat dari Ibu Afra dari Kepala Biro dan Akademik itu. Kita sebagai Putra Putri Kampus ini nih tugasnya bukan cuman sebagai wajah Unmul aja, tapi kita juga terkadang harus ikut di mana ada acara di Universitas Mula Warman tuh, kita harus kontribusi juga kalau misalkan ada wisuda ataupun ada yudisium di fakultas. Dan sebenarnya kita ini bisa disebut kayak tangan kanannya humas Ya, lah betul. gitu. Betul, nambahin sedikit ya dari Ivan. Jadi kalau untuk Putra Putri Kampus ini sendiri itu ya tadi betul, ajang yang diadakan dari universitas itu untuk memancing nih anak-anak muda lah istilahnya gitu yang ada di Universitas Mula Warman untuk join gitu kan, untuk sama-sama kita tuh berkolaborasi untuk Universitas Mula Warman ini, seperti itu. Oke, kalau begitu boleh gak sih diceritakan sedikit gimana sih perjalanan kalian ikut kompetisi? Karena kan ada tahap-tahapannya kan. Betul. Boleh gak sih kalian ceritain sedikit gimana perjalanan kalian waktu mengikuti kompetisi itu? Mungkin dari Ivan bisa duluan ya. Ya awalnya pas ikut sempat minder sih, karena ngelihat teman-teman finalis semuanya itu tuh kayak wah ini orang-orang yang rata-rata lumayan ada pengalamannya di bidang kayak ginian. Dan saya benar-benar yang awalnya saya olahraga betul-betul langsung ikut ajang seperti ini tuh Berarti kayak keluar jalur ya? iya udah kayak beda banget. Jadinya agak kaget sih sebenarnya, cuman makin lama makin diajarin, makin banyak dikasih tahu sama orang-orang, jadinya belajar juga gitu. Apa sih yang kamu pelajarin waktu di situ? Mungkin kan ada catwalknya lah, kayak gitu-gitu. Apa sih kamu ngerasain gimana tuh waktu ikut itu? Wah, awalnya ribet banget karena bener-bener awalnya belajar kayak personal branding, pembekalan-pembekalan yang lain, kita harus belajar catwalk juga. Nah, di catwalk itu bener-bener yang kayak wah ini ngapain saya nggak
gak bisa yang kayak gini. Cuman ya kayak gitulah, karena kewajiban juga harus belajar juga. Ya itu jadi nambah kepercayaan diri saya juga sih buat ikut-ikut kayak gini, karena saya bisa belajar kayak gitu. Jadi Ivan tadi sebelumnya kan basicnya olahraga ya, latar belakangnya, terus tiba-tiba masuk ke kompetisi yang kayak pageant gini ya. Maksudnya jadi beda lah, kamu mempelajari sesuatu yang baru gitu. Mungkin kalau Anas kan tadi udah disebutkan dia udah pernah ya. Kalau Anas sendiri gimana? Apa perbedaan dari ajang ini dibanding ajang-ajang kamu sebelumnya? Kan kamu pernah ikut duta tadi gitu. Oke, kalau untuk perbedaan ajang ini dengan ajang-ajang sebelumnya, menurut aku ajang ini tuh lebih cukup menantang ya. Selain ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi aku baru tahu tentang pemilihan ini tuh H-1 sebelum pendaftarannya ditutup. Nah, jadi itu tuh benar-benar jadi PR banget tuh buat aku, dimana aku harus menyiapkan segala sesuatu, terus ngisi formulir pendaftarannya juga gitu kan, dimana itu kan kita ada diminta surat rekom dari dekan sendiri, dan itu ngurusnya aku di hari Jumat ketika menghubungi Pak Wakil Dekan 3 itu diminta buat ngantarin suratnya untuk minta tanda tangan bapaknya itu di hari Senin. Jadi di situ aku awalnya berpikir kayak ya udah bukan jalan aku gitu kan, karena pendaftarannya mungkin udah tutup. Tapi ternyata setelah lihat info lebih lanjut, pendaftarannya ternyata diperpanjang gitu. Jadi ngerasa berarti ini emang udah jalan yang ditentuin gitu kan buat aku. Singkat cerita, setelah mengisi segala macam, mengikuti pembekalan ya, meskipun emang waktu pembekalan itu aku sedikit kurang enak badan. Aku ingat banget ketika pembekalan aku yang batuk-batuk mulu itu. Lalu ketika sudah melewati berbagai macam rintangan gitu kan, akhirnya kita tiba di grand final dan ya puji Tuhan jadi winner gitu kan. Itu wow, luar biasa banget, itu bener-bener gak bisa dilupain. Ini adalah pengalaman yang menurut aku bener-bener luar biasa banget. Oke, karena Anas juga angkatan 24 ya, berarti Iya, maba betul, ya kalau betul. gitu. Tadi kan Ivan sempat cerita tuh ada pembekalan-pembekalan. Nah, boleh diceritain gak sih pembekalan apa yang kalian dapatkan selama kalian mengikuti ajang putra-putri kampus ini? Dan kira-kira seminggu ya kalian yang kemarin? Seminggu, kurang lebih Iya. seminggu. Apa aja tuh yang kalian dapat saat pembekalan itu? Jadi itu ada lumayan banyak. Yang pertama itu kita ada belajar keprotokolan, di mana itu diajarin sama Mbak ST. Itu kita diajarin gimana kalau misalkan putra-putri kampus ini juga harus bantu di event-eventnya Universitas Mula Warman juga. Terus ada dikasih tahu juga wawasan-wawasan tentang Universitas Mula Warman, sejarah-sejarahnya dari Pak Lambang. Baru ada personal branding juga, ada kelas etika dan kepribadian, ada kelas public speaking ya, kelas-kelas pageant begitu. Baru yang terakhir kita ada kelas catwalk 2 kali itu. Ya itu yang cukup menantang sih, kelas catwalk. Jadi seru banget ya, kalian diajarkan bagaimana kalian untuk protokol itu, karena kalian nanti bertugasnya tuh selalu ada di setiap event kampus gitu. Kalian yang menjadi representasi dari Universitas Mula Warman itu sendiri gitu. Oke, aku juga mau tanya dong, apa sih program yang akan kalian jalankan selama kalian menjabat sebagai putra-putri kampus gitu? Ya, jadi kalau program kerja sendiri ini jujur sekarang masih belum ada yang jalan, tapi konsepnya lagi dipikirin semuanya. Karena yang pertama itu kita harus benar-benar bikin proposal, karena kita ini bukan UKM, jadi kita harus bikin proposal, cari dana segala macam untuk menjalankan program kerja kita itu. Yang pertama sih kita mau ada kunjungan ke anak-anak tunarungu, karena salah satu dari finalis putra-putri kampus itu bisa bahasa isyarat, dan kami minta dia untuk ngajarin kita semua. Jadi kita bisa kesana dan kita nggak cuman sekedar ngasih barang ataupun cuman kasih duit gitu doang, tapi kita juga mau komunikasi sama mereka gitu. Terus ya jadi untuk proker kita ini sendiri juga di sini bukan cuman kita berdua aja nih, kita berdua nggak mau cuman kita berdua aja yang terlibat di dalam proker ini. Jadi kita pengennya seluruh teman-teman top 20 ini bisa gabung tuh, join sama-sama. Jadi istilahnya proker ini tuh bukan proker milik berdua doang, jadi proker milik kita ber-20 ini gitu. Kenapa kita berpikir untuk menjadikan teman-teman kita ini untuk bergabung gitu di dalam program kerja ini. Ini tuh biar teman-teman yang
istilahnya tuh nggak masuk ya, nggak masuk top 10 itu bisa bersama-sama gitu. Jadi nggak ada tuh di pikiran mereka yang berpikir kayak, oh aku nggak masuk 10 besar, nggak masuk top 10, jadi aku juga bukan winner, aku nggak perlu join Papika gitu. Itu salah, pemikirannya salah. Jadi kita maunya karena kita ini udah top 10 semuanya gitu kan, top 20 ya, 20. Kita maunya, kita ini kan udah keluarga besar gitu kan istilahnya, keluarga besar Papika. Ketika kita udah bisa jadi top 20 itu artinya kita udah jadi keluarga besar dari Papika ini sendiri. Kita mau merangkul teman-teman kita ini sendiri, gimana caranya kita bisa bersama-sama menjalankan proker ini untuk berkolaborasi yang pastinya untuk universitas kita sendiri, seperti itu. Oke, kalau untuk program terkhususnya ke Universitas Mula Warman sendiri itu apakah ada? Kalau khusus internal, yang pertama itu sebenarnya kita sudah ada ngobrol sama Ibu Afra di mana kalau misalkan kita ini kan kampus yang temanya itu lingkungan banget ya. Jadi isu-isu lingkungan itu tuh benar-benar kayak buang-buang sampah segala macam itu tuh berpengaruh lah. Dari kemarin kita sudah ngobrol sama Ibu Afra sendiri. Jadi kita mau bikin ada itu tuh sebenarnya kayak pembersihan gitu, tapi iya. kita lebih yang ngajak rame-rame banget. Jadi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa Terbuka Universitas banget. Mula Warman ya. Terbuka banget karena saya sudah ada lihat di Fakultas MIPA kemarin itu ada yang buang sampah bisa ditukar jadi pulsa, dan Oh iya. kita sebenarnya mau nerapin itu, cuman masih dicari caranya lagi buat menarik. Mungkin teman-teman yang mau bantu atau ikut berkontribusi Boleh bersama banget. putra-putri kampus, karena kan putra-putri kampus nggak cuma Ivan dan juga Anas, tapi kita semua juga menjadi Iya, putra-putri benar. kampus gitu. Mungkin perwakilannya ini dari Ivan dan juga Anas gitu, teman-teman yang mau berkontribusi bersama-sama karena tujuannya pasti sama ya Iya, untuk benar. Universitas Mula Warman juga gitu. Nah, aku juga mau tanya nih, apa sih yang pengen kalian sampaikan untuk teman-teman di Universitas Mula Warman gitu, karena kan banyak banget yang kayak putra-putri kampus nih, apa sih, mungkin kalian mau mengenalkan lebih lagi atau ada yang misleading kah tugas-tugas kalian apa, karena misalnya di luar sana ada yang kayak berpikiran tugasnya apa sih atau apa sih sebenarnya putra-putri kampus ini gitu, boleh disampaikan. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih belum tahu banyak tentang putra-putri kampus. Sebenarnya putra-putri kampus ini bukan cuman sekedar ajang saja, tapi itu dimana kalian itu bakalan jadi contoh loh buat mahasiswa-mahasiswa Universitas Mula Warman lainnya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, alasan saya pengen ikut putra-putri kampus itu ya yang pertama juga saya pengen jadi wajah dari Unmul sih. Saya pengen mengenalkan nggak cuman Papika aja, nggak cuman putra-putri kampus, tapi saya mengenalkan Unmul ini ya ke luar sana, nggak cuman lewat gimana ya, maksudnya nggak cuman lewat sekedar omongan aja, tapi kita bisa lewat media ataupun cara-cara lainnya. Jadi kita ini putra-putri kampus nggak cuman sekedar ajang menang udah kelar, nggak gitu, tapi nextnya juga selama setahun akan ada yang dikerjain, bakal ada yang dilakukan selama setahun itu. Jadinya kita ini yang nggak nganggur, kita nggak bakal nganggur karena teman-teman bakal jadi aktif sih dan bakal dikenal-kenal juga sama orang-orang Unmul. Dengan program kerja yang sudah disiapkan juga tentunya ya dengan putra-putri kampus. Jadi tidak hanya ajang-ajang pageant aja gitu, tapi ada juga kontribusi yang kalian lakukan di situ, dan juga ada sesuatu yang kalian berikan ke Universitas Mula Warman. Karena background dari teman-teman berdua ini yang saya tahu kalian itu juga mahasiswa-mahasiswi berprestasi ya kan, Ivan dengan olahraga dan juga Anas juga gitu kan. Jadi teman-teman berkontribusi itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, termasuk Ivan dan juga Anas yang mengambil langkah untuk menjadi putra-putri kampus dan ambil aksi nyata gitu tadi. Boleh Anas, gimana tanggapannya? Oke, kalau dari aku simpel sih. Kalau teman-teman emang masih penasaran dan tidak puas dengan jawaban dari Ivan tadi, boleh banget join ya Papika tahun depan, ditunggu. Langsung bergabung aja Langsung ya bergabung bersama aja, ya. ya kalau begitu. Nah tapi aku juga mau tanya tadi kan untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Mula Warman. Kalau untuk Universitas Mula Warman sendiri kalian apa sih yang kalian harapkan ke depannya gitu? Kalau Universitas Mula Warman, kami mengharapkan di mana kita sebagai mahasiswa itu bakal lebih lebih diperhatikan lagi. Oke. Maksudnya
bukannya kita selama ini ditinggal gitu aja, enggak, maksudnya mungkin ada beberapa hal yang ada yang miss, jadi kita jadi kayak ngerasa kok cuman kayak gini aja, Unmul kok cuman kayak gini aja, tapi sebenarnya kita tahu kok Unmul bisa lebih, karena ya Universitas Mula Warman kan udah salah satu unggulan lah ibaratkan. Iya. Berarti lebih maju lagi dan bisa sama-sama selaras dengan mahasiswa gitu. Benar ya, bisa banget. mendengarkan mahasiswa dan juga bisa berselaras bersama mahasiswa yang lain gitu ya, Ivan. Kalau untuk anak sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri ya, yang pasti harapannya tuh yang terbaik untuk Universitas Mula Warman sendiri. Gimana agar kedepannya Universitas Mula Warman ini dapat mempertahankan ya prestasi-prestasi yang sudah ada, mungkin juga bisa meningkatkan lagi prestasi-prestasi tersebut, bisa di kancah nasional maupun sampai internasional ya. Amin. Amin. Kalau gitu. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman nih, for your information, kemarin itu kan baru terpilih di tanggal Nah, di tanggal bulan Oktober ya, kalau Iya, nggak salah bulan ya, berarti Oktober. belum Bulan sebulan Oktober. yang lalu kalau nggak salah ya, Betul. belum ya. Jadi memang baru, semoga kalian bisa lebih mengenalkan Unmul lagi keluar Amin, dan amin. bisa amanah menjadi representasi dari Universitas Mula Warman itu sendiri gitu. Dari aku itu aja sih, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, Ivan dan juga Anas. Semoga Papika bisa lebih jaya lagi. Amin. Dan kalian bisa menjadi perwakilan atau wajah dari Universitas Mula Warman yang baik begitu. Terima kasih Ivan dan juga Terima Anas. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Oke teman-teman Universitas Mula Warman Muda, itu saja dari saya hari ini. Aku Laura pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.